Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dewi Ratnaningrum, NIM 1511616. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sengketa di Selat Malaka untuk memenuhi tugas batas selat wilayah. Saya akan membatasi outline dari topik ini dengan hanya membahas profil wilayah sengketa, pengenalan kasus, langkah yang diambil oleh pemerintah, dan terakhir solusi lain apabila ada untuk kasus ini. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai profil dari Selat Malaka. Menurut Wikipedia, Selat Malaka adalah sebuah selat yang terletak di antara semenanjung Malaysia. Semenanjung Malaysia ini melalui 4 negara, yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Untuk Indonesia sendiri, semenanjung Malaysia ini melalui Pulau Sumatera, di mana dimulai dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan berakhir di Kepulauan Riau. Selat Malaka ini terletak di antara 95 derajat bujur timur dan berakhir di 103 derajat bujur timur. Lalu, kenapa sih Selat Malaka ini diperebutkan oleh banyak negara, termasuk Indonesia dan Malaysia? Ternyata, di Selat Malaka ini terdapat banyak sekali sumber daya lautnya, seperti ikan dan rumput laut. Selain itu, ikan dan rumput laut ini cukup mudah untuk diambilnya karena letaknya yang tidak jauh dari daratan. Selain itu juga, ternyata Selat Malaka ini menjadi jalur pelayaran tertua dan tersibuk di dunia, yang fungsinya sebagai saluran utama untuk pergerakan kargo dan lalu lintas manusia antara kawasan Indo-Eropa dan seluruh Asia serta Australia. Selat Malaka ini membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta menghubungkan 3 negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Nah, ternyata ada fakta-fakta menarik nih yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka. Yang pertama, ternyata Indonesia dan Malaysia telah menetapkan garis batas landas kontinen pada tahun 1969. Akan tetapi, yang dibahas di sini hanyalah garis batas landas kontinen saja, di mana hanya mengatur kekayaan alam terkait minyak dan gas. Untuk perairan, untuk perikanan di atasnya, itu belum diatur. Karena peraturan tentang hal perikanan dan perairan di atasnya itu diatur pada SET-EE. Sedangkan sampai saat ini SET-EE ini belum ditentukan tentang penegasan klaimnya. Dan ternyata Indonesia serta Malaysia memiliki klaimnya sendiri, di mana Indonesia mengklaim bahwa garis SET-EE antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka ini berada di garis tengah antara Indonesia dan Malaysia, atau dengan kata lainnya antara Sumatera dengan Malaysia. Akan tetapi, Malaysia memiliki klaimnya sendiri, di mana SET-EE ini ditetapkan sama dengan garis batas landas kontinen yang telah ditetapkan pada 1969. Nah, bahkan Indonesia sendiri ini memiliki tingkat confidence yang sangat besar hingga menerbitkan peraturan menteri pada tahun 2009, yaitu pada Permen dan Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun 2009 tentang wilayah pengelolaan perikanan. Akan tetapi, sekali lagi, permen ini hanya berlaku untuk di Indonesia saja. Untuk di Malaysia, permen ini sudah tidak berlaku lagi. Nah, jadi sudah jelas kan apa yang menjadi masalah di sini? Yaps, betul sekali. Terjadi overlapping claim area atau terjadi tumpang tindih area, di mana Indonesia akan menyalahkan Malaysia apabila Malaysia memasuki kawasan tumpang tindih ini. Begitu juga sebaliknya, apabila Indonesia memasuki kawasan tumpang tindih ini, maka Malaysia akan menganggapnya sebagai pelanggaran. Lalu, apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik Indonesia maupun Malaysia, terkait dengan garis ZEE yang ada di Selat Malaka? Jadi, pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah melakukan negosiasi. Namun, negosiasi ini terus saja berjalan. Karena apa? Karena Indonesia sangat kukuh dengan keinginannya bahwa garis ZEE adalah garis tengah antara Indonesia dan Malaysia. Sedangkan Malaysia juga kekeh dengan pendiriannya, di mana garis ZTE ini disamakan dengan garis batas landas kontinen. Terakhir, apabila saya ditanya mengenai apa sih saran saya terkait sengketa di Selat Malaka ini,
Nah, saya setuju dengan Imade Andi Arsana pada tahun 2011 yang saya temukan di internet. Negosiasi merupakan cara terbaik, di mana kasus ini nantinya akan sepenuhnya ada dalam kendali para pihak yang bersengketa. Nah, jadi disinilah perbedaannya apabila kasus ini diajukan ke pengadilan internasional. Indonesia telah mengusulkan dengan penggunaan garis tengah sebagai garis CTE, sedangkan Malaysia berniat untuk menggunakan garis landas kontinen sesuai dengan perjanjiannya di tahun 1969. Apabila usulan Indonesia ini diterima, maka akan ada dua garis, di mana satunya CTE dan satunya landas kontinen. Ini bukanlah hal yang berlebihan atau gimana, atau masalah besar, karena di Indonesia juga ada kasus yang serupa, yaitu di Laut Timor Indonesia, di mana Indonesia berbatasan dengan Australia. Sedangkan apabila usulan Malaysia yang diterima, maka akan ada garis tunggal untuk landas kontinen dan CTE. Sementara itu, apabila tidak dilakukan dengan negosiasi, yaitu menggunakan pengadilan internasional, bisa saja satu pihak tidak akan mendapatkan apa-apa, sementara pihak lain akan mendapatkan semuanya. Oleh karena itu, kembali lagi, negosiasi adalah cara yang terbaik. Terima kasih.